Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jaringan internet lokal. Oke, sebelum kita mempelajari itu, kita perlu tahu dulu kompetensi dasar apa saja yang akan dipelajari dalam materi ini. Oke, kompetensi yang pertama, mengenal internet dan jaringan lokal, serta komunikasi data via HP atau handphone. Jadi nanti kita akan belajar mengenal internet dan jaringan lokal. Kemudian berikutnya, mengenal konektivitas internet melalui jaringan kabel. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih koneksi internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Itu bisa dari Bluetooth, WiFi ataupun broadband. Kompetensi berikutnya, mengenal enskripsi sebagai salah satu cara memproteksi data, merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang tidak berhak. Jadi ada teknologi namanya enkripsi nanti. Supaya data kita itu tidak dicuri, data kita bersifat rahasia dan membatasi akses terhadap yang tidak berhak. Berikutnya melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Jadi kita bisa melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Oke, tujuannya. Apa sih tujuannya? Kita belajar ini. Yang pertama, nanti tujuannya adalah mempelajari koneksi internet serta jaringan lokal. Kita akan belajar koneksi internet. Kita juga akan belajar tentang jaringan lokal. Kedua, mengetahui fasilitas internet. Jadi kita nanti belajar fasilitas apa saja sih yang ada di internet. Itu nanti kita pelajari. Dan tujuannya kita bisa mengetahui itu. Mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di internet. Berikutnya, menjelaskan konektivitas internet pada jaringan lokal. Jadi bisa menjelaskan caranya koneksi internet pada jaringan lokal. Kemudian tujuan berikutnya yaitu mengenal enskripsi dan kegunaannya. Oke, kita bahas satu persatu internet dan jaringan lokal. Nah, apa sih internet itu? Nah, internet itu sebetulnya sebuah singkatan. Singkatan dari apa? Interconnected Network. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu namanya jaringan yang saling terkoneksi. Jaringan apa yang jelas ya? Jaringan komputer ataupun jaringan HP. Pokoknya jaringan media elektronik bisa dikatakan seperti itu. Oke, internet sendiri pengertiannya adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antara satu media elektronik dengan media yang lainnya. Jadi jaringan komunikasi yang menghubungkan antara satu media elektronik dengan media yang lain. Oke, sekarang cara komunikasi antar media elektronik. Tadi kan ada jaringan yang saling berkomunikasi. Nah, ini. Caranya yang pertama itu ya. Jadi setiap media elektronik itu nanti punya TCP atau IP. Jadi ada teknologinya. Jadi di sana ada standar teknologi global TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Jadi kalau saya ibaratkan ilustrasinya adalah alamat. Jadi setiap media elektronik itu nanti punya alamat. Oke. Berikutnya, perangkat lunak pada jaringan komputer. Nah, ini pengertian dari TCP/IP. Jadi TCP/IP itu apa? Perangkat lunak pada jaringan komputer, network software, yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun lokal area network yang terhubung ke internet. Jadi yang bawah ini adalah pengertian dari TCP/IP.
Oke, berikutnya gambaran dari TCP/IP. Nah, saya ibaratkan seperti ini. Jadi tiap media elektronik tadi, kalau di sini digambarkan sebuah CPU atau komputer, masing-masing punya TCP/IP, masing-masing punya alamat. Jadi ilustrasinya begini, saya mau bertamu ke rumah teman, nah pastinya saya harus tahu alamat teman itu. Dan teman saya misalkan ingin bertamu ke rumah saya, ya jelasnya juga harus tahu alamat rumah saya. Nah, di media elektronik yang terhubung ke internet, nah itu ada namanya TCP/IP. Nah, TCP/IP ini dapat diibaratkan nomor, sebuah nomor rumah. Nah, sebuah nomor ya, nomor unik sebetulnya di dalam PC atau komputer. Oke, sekarang koneksi internet. Nah, bagaimana kita mengkoneksikan perangkat kita dengan internet? Oh, yang pertama kita harus kenal bahannya dulu. Paling nggak ada seperangkat PC atau HP. Jadi kita punya komputer. PC itu singkatan dari personal komputer ataupun HP. HP itu handphone. Ya, ada yang pakai Android, ada yang pakai iOS. Oke, berikutnya adalah modem. Jadi ini opsional kalau kita pakai HP, pakai koneksi data dari penyedia layanan internet atau ISP, maka kita tidak menggunakan modem. Tapi jika kita koneksinya misalkan menggunakan IndiHome, maka kita perlu modem. Modem itu singkatan dari modulator demodulator. Fungsinya apa? Mengubah sinyal analog ke digital ataupun sebaliknya mengubah sinyal digital ke analog. Jadi data yang ditransmisikan dari analog ke digital atau dari digital ke analog atau sebaliknya. Jadi dia bisa menerjemahkan dua data itu. Bahan yang ketiga, ISP. Jadi sudah saya katakan tadi yang pertama, jika kita menggunakan handphone, maka kita tidak menggunakan modem, maka harus ada ISP, penyedia layanan internet atau Internet Service Provider. Banyak contohnya ya, ada Telkom, mungkin ada yang pakai Telkomsel maksud saya, ada yang pakai XL, ada yang pakai Tri, macam-macam. Oke, biar jelas, kita coba koneksikan. Jadi kita koneksikan. Bentar ya, nah, kita biar nanti kalian ngerti. Kita koneksikan antara HP ini dengan komputer, di mana komputernya ini ingin mendapatkan internet dari ISP yang ada di handphone. Jadi secara otomatis handphonenya ini berfungsi sebagai modem. Jadi internetnya lewat HP. Oke, bagaimana caranya? Oke, yang pertama caranya adalah kita masuk ke pengaturan. Jadi kita masuk pengaturan. Kemudian kita pilih koneksi nirkabel lainnya. Nah, kemudian HP kita jadikan hotspot. Maka hotspotnya di sini harus kita on-kan. Oke, nanti seperti ini. Sudah on. Dan pastinya di sini kita pastikan dulu kita punya data. Jadi ini sudah datanya sudah ada. Oke, bagaimana kita setting di komputernya. Jadi kita masuk ke sini. Kita lihat ada hotspot di sini. Nah, kita klik dan kita konekkan. Kita tunggu.
proses nanti seperti ini. Jadi kalau sudah terkoneksi di sini connected. Nah, di bawahnya ada disconnect, jadi kita kalau mau mutus seperti ini. Oke, ternyata putus ya. Kita coba lagi. Oh, agak kita konekkan ulang. Nah, kalau sudah terkoneksi, maka kita bisa, tadi kan dibahas ada TCP/IP. Nah, maka kita bisa tahu IP kita. Diketikkan aja di sini IP saya. Bisa nggak ini masuk? Coba ya. Nah, sini. Oke, biar jelas seperti ini. Nah, ini. Jadi saya katakan tadi kita punya IP. Nah, siapa yang ngasih IP? Nah, karena kita pakai IP-nya adalah dinamik, secara otomatis diberi IP sendiri oleh servernya Telkomsel. Jadi seperti ini. Jadi kita punya IP ini. Oke, biar lebih jelas saya buat kotak saja. Jadi IP-nya ini. Ini adalah IP yang ada di komputer. Oke, bagaimana dengan IP yang ada di HP? Sama ya. Pada prinsipnya nanti sama. Jadi kita bisa ngecek di ipsaya.com ini. Kalau saya masuk di sini, kemudian saya ke menu dulu, dan saya ke browser. Ya. Oke, agak lemot ya. Bentar. Kita ke browser, bisa menggunakan Chrome ataupun bisa menggunakan Opera. Kita ketikkan di sana ipsaya.com, IP saya.com. Jadi kita klik. Nah, nanti juga sama di sini. Jadi di sini kita tahu IP kita, IP-nya HP. Jadi ini IP-nya. Nah, seperti ini. Jadi punya alamat sendiri-sendiri. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Yang kita pelajari saat ini tentang IP, jadi kita tahu bagaimana komputer ini dapat saling terhubung ke internet karena ada model yang tadi ada IP atau tadi TCP/IP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan WA Japri di nomor saya. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.